Mbak Ayu ini dari mana? Saya dari Malang, baru kesini. Oh, baru kesini. Rumahnya mana, Mbak? Saya daerah Surabaya Utara, Bu. Suramadu. Iya, dekat sini, dekat sini. Dari situ. Biasanya masakan orang situ itu enak-enak loh, Mbak. Iya. Di orang Madura biasanya ya, Mbak. Orang Madura memang masakannya enak. Iya. Mbaknya orang Madura. Enggak. Oh, tidak. Saya cuma Kesibukannya Mbak hari ini apa atau sehari-harinya? habis dari sini saya mau kuliah, Bu, nanti jam 1-an. Oh, baru Mbaknya mahasiswa ya, Mbak? Iya. Mahasiswa ini, Mbak. Di Adibuana, ambil jurusan BK. Oh, yang di Cito ya, Mbak? Belakangnya Cito. Iya. Oh. Tapi kalau yang di situ itu kebanyakan dari kayak prodi lain. Kalau prodi saya itu di Ngagel. Oh, di Ngagel yang Gang Pahlawan, makam pahlawan. Iya. Oke. Oh, kesehariannya mahasiswa, hanya mahasiswa atau mengikuti organisasi? Enggak sih, cuma mahasiswa aja. Anak kupu-kupu. Kenapa Mbak minat ke ikut organisasi? Capek sih, Bu, karena SMA juga udah organisasi, udah tahu ya, habis capek aja. Iya. Kegiatannya mahasiswa, tapi nggak ikut organisasi. Apa Mbaknya kerja atau magang atau freelance? Enggak sih, ya kupu-kupu aja, Bu. Habis ngampus pulang ke rumah. Kalau di rumah males gitu ya, ngerjain tugas di kampus, kadang pulang sampai malam, kadang sampai sore nggak pulang. Jadinya di rumah pulang, habis kuliah pulang, habis kuliah pulang. Kamu nggak asik. Tapi kadang kayak gitu tuh, gairahnya nggak itu sih Mbak, apa relasinya kurang nggak sih Mbak? Kurang relasi juga. Kurang relasi, tapi nggak apa-apa ya. Semester berapa Mbak? Masih semester 5, Bu. Atau nggak kurang bisa semester? Iya, lagi pusing-pusingnya. Iya, semester 5 memang masih pusing-pusingnya. Saya juga dulu seperti itu. Baik, Mbaknya datang ke sini untuk apa Mbak? Kebetulan saya ada yang saya ceritakan, yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ada yang ingin berceritakan kepada saya. Mbaknya datang ke sini atas dasar keinginan sendiri atau ada orang yang menyuruh atau Kebetulan ada rekomendasi dari teman. rekomendasi dari teman suruh konseling? Iya, gitu. Udah kamu konseling aja. Kalau cerita sama kita kan kita nggak tahu juga gimana. Iya. Oke, berarti ini pertama kalinya. Iya, baru pertama kali. Oke, saya akan menjelaskan ya Mbak tentang proses konselingnya. Proses konseling ini itu Deka sebagai fasilitatornya konseli, saya sebagai konselor, Mbaknya sebagai konseli. Dan untuk menyelesaikannya itu tergantung konselingnya sendiri, tergantung Mbaknya sendiri. Selesai tidak selesainya masalah itu, kita hanya fasilitator aja Mbak. Ini sudah paham? Paham, Bu? Sudah paham, baik. Proses konseling ini tidak bisa dilakukan satu kali pertemuan saja Mbak, ada beberapa kali pertemuan juga. Kalau saya sendiri itu biasanya hari Senin dan hari Selasa. Mbaknya untuk pertemuan selanjutnya mau hari apa Mbak? Mungkin hari Senin aja. Hari Senin. Iya. Baik, untuk jamnya biasanya saya jam 10 sampai jam 3 Mbak. Mbaknya mau jam 3? Iya. Jam 2-an aja. Jam 2. Baik. Kalau durasi kita selama proses konseling itu ada juga yang 30, ada juga yang 45 menit. Mbaknya? Yang 30 menit aja. Yang 30 menit aja. Jadi baik. Jadi 30 menit ya Mbak. Untuk minggu depan Mbaknya memilih untuk hari Senin jam 2 dengan durasi yang sama atau Sama. sama ya Mbak? Jadi 30 menit ya Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih Mbaknya sudah datang senang hati menemui saya dengan keinginan sendiri ya Mbak. Terima kasih banyak. Untuk tadi Mbaknya sedikit ada masalah ya Mbak. Bisa diceritakan lebih dalam lagi? Gini sih, Bu. Saya itu awalnya kayak benci sama diri saya sendiri gitu. Saya nggak sama diri saya sendiri karena saya rasa orang-orang di sekitar saya itu kalau ada saya itu kayak punya masalah gitu. Ada aja masalah. Jadi kayak apa sih kok lu jadi manusia sih kayak goblok banget. Kayak sering menghujat diri saya sendiri. Jadi Mbaknya kesal karena ngerasa kayak
orang-orang nggak suka sama Mbak, lihat Mbak kayak nggak enak gitu kan? Enggak, aku tuh saya rasanya itu saya itu kayak menjadi beban sama orang-orang di sekitar saya gitu loh Bu. Entah itu di teman, di keluarga, itu saya rasanya kok kayak saya jadi beban ya. Kenapa Mbak ya kok bisa merasa seperti itu? Karena apa ya Bu ya, contohnya ini Bu ya, kalau di pertemanan ya, awalnya saya punya teman 8 nih, 8. Habis itu ada saya, kok lama-lama kok apa ya, banyak masalah itu loh di sekeliling saya, kok banyak masalah ya, apa karena ada aku ya, kok makin kok banyak masalah. Jadi saya kayak merasa bahwa itu manusia gitu loh Bu. Iya, saya tuh rasanya kayak gitu, kayak beban gitu loh. Jadi beban. Terus Mbaknya tahu dari mana kalau Mbaknya merasa kayak membawa siang? Atau ada omongan dari orang lain atau bagaimana? Nggak ada sih Bu, cuma kayak saya rasanya tuh saya tuh kayak jadi beban aja buat mereka. Beban aja buat mereka. Terus kan Mbaknya ini kesal ya, kayak merasa kayak saya beban, saya membawa siang gitu teman-teman. Itu Mbaknya melakukan apa? Maksudnya pada saat Mbaknya merasakan rasa kesal ini? Saya lebih kayak diam, kayak apa ya, kayak diam aja, terus kayak menarik diri gitu Bu, kayak nggak kumpul lagi, cuma kayak menangin diri aja gitu. Jadi Mbaknya menjauhi Iya. teman-temannya Mbak Untuk sementara waktu. untuk sementara waktu. Tapi kalau misal apakah Mbak bisa tanpa teman-teman Mbak? Maksudnya kan Mbaknya kan menghindar ya dari teman-teman yang Mbak itu tadi. Apakah Mbak bisa jauh dari teman-teman Mbak itu tadi? Aslinya? Antara bisa nggak bisa sih Bu. Kalau menjauh secara tiba-tiba kan nggak enak juga. Ya. Gitu sih Bu. Kenapa Mbak kok memilih diam atau memilih menghindar? Karena kalau menghindar mungkin saya berharap karena tidak adanya saya di situ, mereka itu bisa bahagia gitu. Saya rasanya gitu. Kenapa kok bisa seperti itu Mbak? Kan saya rasanya saya itu yang menjadi beban mereka. Tapi kan itu yang dirasakan Mbak, bukan maksudnya merasakan diri sendiri kan? Iya. Bukan dari omongan orang-orang kan? Apakah ada orang-orang yang bilang Mbaknya itu bukan? Enggak ada sih Bu. Berarti itu kan pikirannya Mbak aja, overthinkingnya Mbak aja kan? Iya. Itu kan tadi di lingkungan pertemanan Mbak ya, di sini Mbak. Kalau di lingkungan keluarga bagaimana? Kalau di lingkungan keluarga itu contohnya kayak yang kemarin Bu ya, lulus SMA itu kan keluarga kan mintanya saya kuliah, tapi kan saya juga kayak melihat dari apa ya, keuangan dari keluarga juga. Saya kan taunya takutnya jadi beban juga buat mereka gitu Bu. Jadi ayah saya bilang ya udah istirahat 1 tahun. Nah tapi selama istirahat 1 tahun itu keluarga saya tuh kayak kaget semua, keluarga besar loh. Kenapa kenapa gitu? Kuliah aja, kuliah ya kan, kayak mendapat tekanan gitu, kayak mendapat tekanan dari keluarga besar suruh kuliah. Tapi saya tuh tahu sendiri takutnya saya tuh jadi beban kalau kuliah buat orang tua saya gitu. Tapi kata orang tua saya sudah apa kuliah, tak kuliahin gitu. Jadi kayak saya tuh jadi ngerasa kok jadi beban ya di keluarga ini, kayak jadi beban keluarga banget, nggak bisa ngapa-ngapain, mau kerja. Kebetulan kan keluarga saya itu strict parents ya. Jadi kak saya dulu kalau mau kerja itu kayak kerja apa? Lulusan SMA kan mau kerja apa? Pengenku kan itu kayak di SPG kayak mall itu yang jaga kayak event itu nggak boleh karena kan pulang malam. Jadi nggak usah cari yang sejalur aja sama pendidikan gitu. Jadi kayak kok apa ya, kayak seolah-olah saya mikirnya kayak saya ini mau dewasa tapi masih ada pembatas gitu loh. Jadi kok
jadi ya nggak kerja juga, jadi di situ kan jadi beban juga selama 1 tahun itu kan nggak ngapa-ngapain, nggak ada doang. Jadi ya kayak beban, ya Allah kok jadi beban banget sih di keluarga gitu. Makanya apalagi pas kuliah gitu nggak kerja juga, jadi apa ya, jadi beban aja saya ngerasa gitu. Kenapa Mbak Ayu ngerasa jadi beban? Maksudnya apakah ada hal-hal suatu kejadian sebelumnya? Ya itu, kalau kejadian itu ini waktu kayak pembayaran apa tuh, pembayaran UKT. Ya UKT. Di setiap pembayaran UKT itu saya itu kalau minta orang tua itu gak enak, kayak udah besar, udah dewasa tapi kok masih minta orang tua gitu loh buat kuliah gitu kan. Sedangkan yang saya lihat di sekitar saya itu teman-teman saya kan banyak yang kerja. Kayak aku melihat teman-teman saya itu kayak hebat ya, udah bisa kayak ngedanain untuk kuliahnya sendiri. Jadi kayak saya tuh kayak beban banget, berarti saya ini kayak beban banget buat orang tua saya gitu loh. Saya takut menjadi beban orang tua saya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak bingung gitu. Oh jadinya kejadian itu jadinya Mbak ngerasa kayak aku ngerasa kayak beban orang tua banget. Jadinya Mbak merasa seperti itu. Kan ini kan kejadiannya waktu kuliah ya Mbak. Kalau waktu apa itu namanya Mbaknya gap year? Ya merasa jadi beban juga kan, nggak ngapa-ngapain juga Bu. Pada saat itu kan cuma kebetulan adik saya itu masih bayi, jadi otomatis saya yang menjaga gitu loh. Meskipun gitu kan nggak ngapa-ngapain kan nggak enak juga. Lihat teman-teman saya juga ya udah pada kuliah, ya. Tapi akunya kok di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya Allah, kayak beban banget gitu. Nggak ngasih orang tua juga. Apakah orang tua Mbak Ayu pernah bilang kalau Mbak Ayu itu bukan? Enggak sih Bu. Enggak kan? Terus kenapa Mbak kok ngerasa aku ngerepotin orang tua? Apakah orang tua Mbak pernah bilang kamu tuh ngerepotin banget? Seperti itu? Enggak pernah sih Bu. Enggak pernah kan? Terus tadi Mbak juga bilang kalau teman-teman Mbak udah banyak yang kerja, udah pernah ngasih orang tua uang. Apakah orang tua Mbak pernah meminta uang ke Mbak? Enggak pernah. Apakah orang tua Mbak pernah kayak kembalikan uang UKT? Enggak sih. Meminta uang UKT ke Mbak? Enggak. Kenapa Mbak kok bisa berpikiran seperti itu? Ya juga ini kan pendidikan ya, era pendidikan, bukan ini kan fase pendidikannya Mbak, dan itu masih tanggung jawabnya orang tua. Seperti itu kan Mbak. Kalau begitu apakah masuk akal untuk Mbaknya menyatakan bahwa kamu adalah beban bagi mereka? Enggak juga sih. Enggak sih. Enggak kan? Apakah kamu pernah berpikir kalau orang tua kamu merasa tidak senang merawat kamu? Tidak kan? Enggak. Terus selama ini orang tua kamu merawat kamu dengan tulus kan? Kamu dikasih makan, kamu dikasih pendidikan yang baik, kamu dikasih kendaraan yang cukup, dan tidak jauh berbeda dengan teman-temanmu. Kenapa kamu kok bisa berpikiran seperti itu? Iya juga. Iya juga kan? Bagaimana Mbak? Apakah sudah ada pikiran ya merasa kayak ya ternyata aku nggak beban banget kok, aku masih bisa mandiri. Apakah Mbak udah ada pikiran seperti itu? Udah Bu, terima kasih. Kan kalau misalnya Mbaknya selalu menyalahkan diri sendiri kan malah kasihan orang tuanya Mbak juga kan. Jadinya kayak berpikir anakku ya apa sih, anakku gimana. Itu kan semakin bukan malah membantu, malah membuat orang tua Mbak juga berpikir seperti itu kan Mbak. Iya Bu. Apakah sudah enak pikirannya, sudah ada ya Mbak tahu Mbak boleh seperti itu, berarti aku, apakah sudah ada pikiran seperti itu?
Sudah lebih tenang. Iya. Sudah tenang, baik. Apakah ada yang mau diceritakan lagi Mbak Ayu? Tidak. Sudah legowo Iya, ya? sudah legowo. Sudah ada pembuka juga pikiran ibu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih ibu. Iya, kalau misalnya jika memang tidak ada, barangkali ada yang mau disampaikan lain waktu atau nanti waktu di jalan baru diingat apa yang mau disampaikan, Mbak Ayu bisa menghubungi saya via WA atau via DM juga bisa. Jangan sungkan-sungkan ya Mbak Ayu. Terima kasih banyak Mbak Ayu sudah datang menemui saya. Mungkin sedikit membantu, tetapi mungkin juga tidak sepenuhnya membantu ya Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Saya senang sekali Mbak Ayu menemui saya. Terima kasih Bu ya. Ini Mbak, apa-apa. Terima kasih Bu. Iya Mbak. Hati-hati di jalan.